Halo Sobat Hilaf, selamat datang di channel VTuber Tukang Hilaf, Guru Komirha. Kali ini kita bakal nge-review HG Gundam Age 1 Full Glanza. Nah, jadi Gundam Age 1 Full Glanza ini adalah versi final dari Gundam Age 1 yang dipiloti oleh Fleet Asuno di part 3 anime Gundam Age. Jadi salah satu kelebihan kit ini adalah kita bisa bikin banyak form dari satu Gundam doang gitu ya. Nah, apa aja formnya? Mari kita review. Gaske! Oke, pertama kita cek dulu buat runnernya ya guys. Untuk runner Age 1 Full Glanza ini cukup minimalis ya. Dimana untuk kit yang banyak aksesoris, totalnya cuma ada 7 runner, plus 1 polycap dan juga 1 sheet lembar stiker. Nah, untuk armor Full Glanza ini dinominasi warna biru gelap, yang dimana ini bakal agak susah buat bersihin noob mark. Jadi buat harap berhati-hati nih buat kalian kalau mau ngerakit kit ini, oke? Nah, jadi ini guys, HG Age 1 Full Glanza yang udah kelar dirakit. Kita coba lihat estetiknya dulu ya guys. Ini dari desain, proporsi, ini bener-bener keren banget sih. Dan meskipun ini full armor gitu ya, dan konsepnya ini ngambil kayak full armor Gundam, ini gimana ya, disebut bulky nggak terlalu bulky banget ya. Masih tetap terlihat sleek slim design gitu, asik. Cuma kesan kokoh dan bulky-nya tuh masih tetap ada gitu ya. Terus kalau kita puter ya, ini ke bagian belakang. Ini sebenarnya yang bagian armor belakang juga masih ada armornya ya. Cuma di bagian backpack ini emang nggak dapat armor. Tapi aku suka ya karena si backpacknya Gundam Age ini unik ya. Karena dia bentuknya tuh kayak apa ya? Spoiler mobil ya, kayak mobil-mobil balap gitu ya yang ada apa namanya tuh? Kita nyebutnya sayap kali ya orang Indo ya. Dan ini bisa kita lihat ada thruster gini, ini bisa gerak-gerak juga. Jadi ini mantep banget sih untuk estetiknya ya. Terus juga lihat ini kalau si matanya kena cahaya ngeglowing gitu ya. Ini mantep banget sih, reflektif dari apa namanya? Stikernya gitu kan. Nah, ini kita juga kalau kita lihat ya dari proporsi terus juga detail. Ini untuk ukuran high grade sih mantep banget. Apalagi ini kalau kita tahu high grade keluaran 10 tahun yang lalu ya. Cuma karena ini HG jadul, jadi ada beberapa yang menurutku kurang ya. Salah satunya itu mungkin SIM line dan juga noob mark ya. Bisa kalian lihat nih di sini. Ini noob marknya parah banget sih. Ini padahal udah aku bersihin ya, tapi masih tetap kena. Terus ini SIM line juga nih, kepala cukup parah ya. Terus juga ini di bagian kaki nih udah noob mark, SIM line pula gitu ya. Jadi ya ada beberapa SIM line dan juga noob mark yang agak sulit untuk dibereskan gitu, tapi it's okay, it's fine gitu ya. Itu menurutku nggak masalah karena tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengganggu lah karena tidak terlalu banyak juga gitu, jadi cukup lumayan oke gitu. Nah, ini aksesoris yang bakal kita dapetin dari HG Age 1 Full Glanza ya guys. Jadi untuk aksesorisnya lumayan banyak ya. Di sini kita dapat 2 shield rifle, satu shield, terus ada telapak tangan kebuka ya, kalau kalian lihat nih, ini telapak tangan kebuka. Terus ada 2 beam saber effect parts ya, ini efek part beam saber pada biasanya. Dan ini ada blaster launcher ya, dimana ini backpack tambahan buat jadi Egg 1 Full Glanza-nya ya. Nah, kita bakal lihat satu-satu ya. Kita coba dari shieldnya dulu ya, ini yang beam shield ya atau shield rifle ya. Di sini itu dia shield sekaligus rifle dan sekaligus beam saber. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini kita bisa ambil beam sabernya. Terus kita lihat di sini kan ada lubang nih. Ini sebenarnya bisa masukin beam saber guys. Nah tuh, jadi bisa dipakai buat beam saber gitu kan. Ini benar-benar multifungsi. Jadi nggak perlu ngeluarin beam saber di side skirt pun pakai ini bisa. Nah, terus kita dapat juga nih Dodge rifle ya. Ini riflenya Age 1 normal, cuma kita dapat juga di kit ini. Tapi sebenarnya ini tuh kalau di speknya Age 1 Full Glanza tuh dia nggak pakai ini. Tapi kalian kalau misalkan coba ini jadi ke Age 1 normal, dia bisa pakai ini. Dan ini juga ada gimmicknya ya, dimana dia bisa ngerubah bentuknya jadi kayak gini ya. Terus ini ngeluarin handle. Jadi ini tuh bisa 2 tangan ya. Ini susah banget ngeluarin handle-nya ya. Nah, jadi bisa dipegang 2 tangan gitu. Jadi ini ada gimmick-gimmicknya lah gitu. Terus di sini ada shield ya. Ini shield Age 1 normal yang
kalau kita ini tuh sebenarnya bentuknya tuh huruf A gitu. Dan dulu sebenarnya aku mikir kok ini mirip sama shieldnya Astrea ya, tapi sebenarnya ini huruf A gitu kan, karena mirip-mirip kan, yang Astrea juga pinggirnya biru tengahnya putih gitu kan. Nah itu untuk aksesorisnya ya. Nah sekarang kita bakal lanjut ke artikulasi, kita bakal coba dari kepala dulu mungkin ya. Oke, kita coba lihat dari kepala. Ini untuk dari kepalanya ini bagus banget ya untuk detailnya. Ini nggak aku kasih pen line sama sekali. Mungkin kalau kasih pen line bakal lebih mantep lagi. Tapi dari segi desain sih ini memang mantep banget ya. HG Edge One ini. Rasa-rasa jadul RX78-nya tuh dapat, tapi tetap modern gitu. Jadi komposisi yang pas gitu ya. Dan ini untuk gerakannya ini bisa turun naik, terus bisa tilting side to side kayak gini, dan tentu saja bisa diputar 360 derajat ya guys. Jadi ini untuk putaran kepala aman lah ya untuk gerakan kepala. Terus kita lanjut ke shouldernya ya. Di sini bisa kita lihat ada sedikit gerakan maju mundur ya ini. Terus untuk bagian joinnya ini nggak pakai ball join kayak HG baru. Dia pakai peg 3 mili ya, yang dimana ini kayak HG jadul lah. Dulu juga di HG Double O season pertama dan juga seed yang lama dan juga HG UC yang lama juga pakai model kayak gini. Cuma bedanya kalau dulu itu nggak ada sistem begini guys, yang bisa swiveling naik turun maju mundur, ini nggak ada dulu. Kalau sekarang udah ada sistem itu, jadi meskipun masih pakai peg nggak pakai ball joint, tapi tetap pergerakannya udah luwes guys. Nah terus untuk pergerakan tangannya, di sini tangannya bisa double joint, jadi bagus banget tuh, rapih ya. Ini siku-sikunya nggak 90 derajat, bener-bener kayak tangan manusia beneran gitu ya untuk gerakan ininya. Cuma sayangnya nih guys, karena ada armor ini untuk ke atasnya, nah limited banget gitu, bener-bener cuma segini mentoknya. Harusnya sih bisa nyampe ke sini ya kalau misalkan armornya ini dicopot gitu. Tapi nggak apa-apa, itu ya cukup lah. Terus kalau kita lihat dari body, di sini pergerakannya bisa maju mundur, terus tilting dikit kanan kiri, dan juga bisa diputar 360 derajat sebenarnya ini. Jadi untuk bagian body nggak ada masalah karena dia pakai ball joint guys untuk si bagian perutnya ini ya. Terus kita cek untuk front skirtnya ya. Di sini bisa gerak sendiri-sendiri kalau kalian potong di bagian sininya. Cuma hati-hati kalau kalian potong ini jadi agak sedikit loose ya. Kalau aku sih rekomendasi kayaknya nggak usah dicopot. Nah itu ada yang copot apa? Itu adalah back skirtnya. Ini nggak tahu kenapa back skirtnya gampang banget copot ya, armor back skirt. Ini solusinya mungkin kalau kalian gak mau change form dari Edge One Full Glanza ke Edge One normal, lebih baik dilem aja sih menurutku, karena ini ngeganggu banget, karena harus sering pasang copot gitu loh, gampang banget copot gitu. Ini aneh banget gitu ya untuk bagian back skirtnya ya. Dan back skirtnya ini bisa gerak ya tuh. Ini pales banget gitu guys, gampang banget copot. Jadi yang bermasalah dari kit ini tuh cuma di bagian ini sih, armor back skirtnya doang lah. Sisanya menurutku aman, itu aman terkendali. Nah terus untuk side skirtnya juga di sini aman karena pakai ball joint, jadi cukup oke lah, nggak bakal ngeganggu buat artikulasi dan lain-lain. Dan di sini ada beam saber juga ya, kalian bisa copot beam saber ini dengan cara nih di bagian sini nih tinggal ditekan aja, nanti dia keluar nih dari sini. Nah terus untuk kaki di sini lumayan oke ya, karena ini bisa split ya. Ini pasti orang-orang pada demen ini, udah artikulasinya mantep ini bisa split gitu kan. Terus juga untuk maju ke depannya, ke blocking sama armor ini ya, jadi nggak terlalu bisa naik banget, tapi udah cukup lah. Terus untuk gerakan kaki ke belakangnya juga lumayan, ketutup armor ini, tapi ini udah lumayan ya, kaki kita juga pasti rata-rata segini lah. Tapi untuk bendingnya sayang sekali lagi ini block sama armor ini ya, jadinya nggak bisa ngebending lebih jauh, padahal aslinya ini double joint di sini, di kakinya bisa sampai segini, cuma karena ada armor kaki yang tebel ini jadinya nggak bisa gitu. Nah itu untuk artikulasinya guys, jadi tuh kan udah jatuh lagi gitu, emang malesin banget itu yang bagian itunya ya. Jadi
tolong diperbaiki dengan dilem atau dicopot aja sekalian gitu, karena kalau dari depan kan sebenarnya nggak kelihatan banget gitu ya si back skirt ini gitu kan, karena benar-benar annoying parah sih kalau menurutku ini. Selin coy, untuk pasang copot mulu gitu kan, males gitu kan. Terus ini juga tangannya rada harus masuk ke dalamnya karena agak loose juga nih bagian part tangan. Nah itu untuk artikulasinya ya guys, jadi cukup lumayan luas untuk artikulasinya. Cuma ya ada beberapa parts yang emang gampang jatuh, salah satunya tadi yang di back skirt sama bagian tangan. Sisanya sih udah aman ya. Nah jadi mungkin itu sih review dariku ya. Kesimpulannya dari review kali ini, mungkin untuk seukuran high grade, apalagi high grade yang udah berumur 10 tahun, menurutku ini udah mantep banget gitu ya, dimana artikulasinya udah cukup luas gitu kan. Terus juga dari sisi desainnya juga cukup rapi gitu kan, dan juga keren, meskipun ada sedikit minusnya, dimana tadi ada bagian back skirtnya yang gampang copot gitu kan. Terus ada beberapa noob mark di sana sini, apalagi bagian part-part yang warna biru tua kayak gini ya, ini agak susah buat dibersihin, dan juga beberapa seam line. Tapi menurutku it's okay sih, seam line kayak gitu masih bisa dibenerin. Dan noob mark juga kalau kalian mau dicat di amplas, jadi itu pasti lebih gampang untuk diperbaiki gitu ya. Jadi sejauh ini sih untuk kit ini benar-benar recommended banget sih dariku ya. Apalagi dengan high grade Edge One Full Glanza ini sebenarnya cukup gampang untuk dirakit ya, karena pemula pun menurutku ini gampang lah untuk rakitnya, karena nggak ada part-part yang ribet untuk dirakit. Jadi benar-benar simple tapi solid, dan juga desain unik. Menurutku cocok sih buat dibeli untuk pemula, atau mungkin yang udah expert juga bisa, karena ini gampang banget untuk di custom gitu kan. Terus dicat jadi kit-kit yang lebih gokil lagi, itu bisa ya. Jadi memang ini kit yang recommended, kalau belum punya silahkan beli. Apalagi dengan sekarang kit HG Edge ini lagi dirilis ulang oleh Bandai, dan harganya pun cukup murah. Aku dapetin HG ini tuh dengan harga 260.000, dan kalian udah bisa dapet weapon seabrek dengan kualitas semantap ini. Jadi menurutku ini patut dikasih skor 8/10, karena udah bagus, gampang dirakit, dan yang pasti solid. Jadi mungkin segitu dulu review kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita bisa perbaiki di next review selanjutnya. Jadi terima kasih buat yang udah mampir. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di next review selanjutnya guys. Bye bye.